yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Anda sering mendengar berita anak yang hilang, hilangnya diculik, hilang tersesat, atau hilang sengaja pergi. Biasanya anak kalau sudah usia remaja merasa tidak betah dengan peraturan atau disiplin yang dibuat orang tuanya, dia sengaja pergi. Bahasa Jawa dikatakan minggat. Nah, kita belajar hari ini. Dan kalau ada seorang ayah yang anaknya sedang hilang, entah tadi hilangnya tersesat dan sebagainya, dia pasti mencari dengan segala cara. Entah lapor polisi, dia sendiri mencari, dia broadcast ke teman-temannya, diviralkan supaya kalau ada yang menemukannya memberitahunya. Dan ayahnya atau orang tuanya selalu berdiri di depan rumah, selalu ada di teras rumah atau beranda rumah, dia melihat jauh ke depan. Kalau ada anaknya datang, kalau ada orang yang mengantar anaknya yang hilang itu, begitu dia melihat ada anaknya sedang datang, ayah itu lari menyambutnya. Oh, dipeluk anaknya, didekap anaknya dengan mencucurkan air mata haru, air mata bahagia. Dan dia berkata, aku mendapatkan anakku kembali. Dan bersyukur, mengadakan syukuran, mengundang teman-teman untuk adakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada semua orang yang membantunya. Hari ini kita belajar firman Tuhan sahabat dengan tema Anda ditunggu Tuhan atau Tuhan menunggu Anda. Kita belajar bersama-sama dalam Lukas 15 ayat 20. Ini kisah perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kisah anak yang hilang. Sesungguhnya kisah ini bukan anak yang hilang, tapi anak yang minggat tepatnya ya. Anak yang pergi tanpa pamit. Setelah dia menuntut ada warisan dan bagian dia pergi dan berfoya-foya. Setelah habis dia kembali kepada ayahnya. Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah anak yang hilang itu, anak yang sesat tadi, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia melihat dari jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Kemudian dikatakan di sini ayahnya berlari mendapatkan dia. Ayahnya berlari mendekat kepada anaknya dan mendekap merangkul anaknya serta diciumi anaknya tersebut. Ayahnya sangat bahagia, ayahnya sangat bersuka cita. Ayahnya berkata, anakku ku dapat kembali, anakku kembali kepadaku. Itulah Bapa kita di surga, itulah Tuhan kita, itulah Tuhan Yesus yang selalu menanti-nanti kita, menanti-nanti Anda untuk kembali datang kepadanya. Walaupun mungkin Anda sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, jauh meninggalkan gereja, sudah hidup semaunya sendiri, sudah merasa nyaman dengan gerakan-gerakan dan kebenaran-kebenaran sendiri. Tetapi hari ini Anda harus mendengar bahwa Bapa di surga, Tuhan Yesus sedang menanti-nanti Anda, sedang menunggu Anda untuk datang kembali. Jangan ragu-ragu sahabat, datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa aku sudah berdosa, aku tidak berhak, aku tidak layak datang kepada Tuhan, aku tidak layak bergereja, aku tidak kudus lagi. Anda harus mengerti hal ini, bahwa Tuhan, Bapa di surga, Tuhan Yesus sedang menanti-nanti Anda untuk kembali datang kepadanya. Dikatakan di sini, Tuhan datang, Tuhan menginginkan Anda datang. Begitu dari jauh Anda sudah ada niat datang, Bapa di surga lari menuju Anda dan ingin mendekap Anda, memeluk Anda dan mengatakan, aku mengampuni engkau, aku mengasihi engkau. Tuhan tidak melihat masa lalu Anda sahabat. Tuhan tidak menghitung-hitung seberapa besar dosa Anda. Tuhan menunggu Anda dengan segala kelemahan Anda datang. Tuhan menunggu Anda dengan segala dosa dan kesalahan Anda. Dan Tuhan akan selalu menerima Anda apa adanya. Itu Allah kita. Tuhan menanti-nantikan Anda. Tidak usah menunggu-nunggu lagi. Anda suci dulu, Anda bersih dulu. Mari kita lihat bersama-sama dalam ayat 21, tetap Lukas 15. Anak itu niat datang kepada Tuhan. Kata anak itu, anak yang hilang tadi, kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ada keinginan untuk kembali, tapi dia ngerti bahwa dia telah jatuh dosa.
jatuh terperosok terlalu lama bergumul dengan dosa, bergaul dengan dosa. Tetapi lihat jawab bapaknya, lihat jawab ayahnya, ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Ayah itu tidak mau mendengar pengakuan dosanya. Bukan berarti Allah tidak mendengarkan apa yang Anda katakan. Anda sudah diampuni. Sahabat ngerti, waktu kita datang, sebelum kita datang ada niatan datang kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah melepaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita melalui darah Yesus di atas kayu salib, melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, yang tercambuk-cambuk itu. Dosa kita sudah diampuni dan Yesus sudah terlanjur disalib untuk Anda. Yesus sudah terlanjur menumpahkan darah untuk Anda, untuk menebus dosa. Sehingga waktu dia berkata, aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak menjadi hambamu, menjadi anakmu, aku mau menjadi pekerjamu saja. Tetapi Bapa berkata kepada hamba-hambanya, bawa lembu yang tambun, sembelih dia, buat syukuran, bawa jubah yang terbaik, kenakan kepada anakku yang kembali ini, bawa cincin, bawa sepatu. Lihat ayat 22 dikatakan demikian. Tuhan sudah mengampuni. Pada waktu Anda datang dan mau mengadakan pengakuan dosa, Tuhan berkata, aku sudah mengampuni. Sebelum engkau mengakui kesalahanmu, sebelum engkau mengadakan pengakuan dosa, aku sudah mengampuni. Sehingga Tuhan dan bersama malaikat surganya berpesta waktu Anda datang. Kembali sahabat, kembali kepada Tuhan. Seberapa Anda jauh pergi dari Tuhan, seberapa lama Anda meninggalkan gereja, Tuhan masih menunggu-nunggu Anda kembali kepadanya. Dan Tuhan masih menyebut Anda anaknya. Datang dengan segala kelemahan dan segala dosa Anda, dan Tuhan menerimanya. Dikatakan di sini, Tuhan lari menyambut Anda. Tuhan ingin mendekap Anda, Tuhan ingin memeluk Anda, dan Tuhan berkata, engkau tetap anakku dan aku mengampuni engkau. Sama sekali Tuhan tidak menanyakan masa lalunya, sama sekali Tuhan tidak gubris masa lalunya. Tuhan tidak menuntut Anda harus suci dulu, Anda harus kudus dulu, Anda harus bersih dulu. Karena kita tahu, Tuhan ngerti bahwa kita tidak bisa menguduskan diri sendiri, membersihkan, menyucikan diri sendiri. Tuhan ngerti, sudah tercurah darah Yesus untuk menyucikan kita, untuk menebus Anda, untuk menguduskan Anda. Sehingga Tuhan tidak tanya lagi, posisimu dulu kayak apa, dosa apa saja yang sudah Anda perbuat. Tuhan tidak tanya, Tuhan tidak mau tahu itu. Tuhan yang tahu. Tuhan, Anda datang dan tahunya Tuhan, Anda sudah diampuni. Itulah kasih Tuhan. Tuhan sedang menunggu Anda waktu Anda datang dan Anda panggil, Bapa, aku datang kepadamu. Anda sudah disucikan. Datang walaupun Anda masih bergumul dalam dosa. Datang walaupun Anda masih bergumul dengan segala kelemahan. Dan Tuhan akan berkata, engkau anakku yang aku nanti-nantikan, aku tunggu-tunggu kedatanganmu. Mari nak, datang. Dan Tuhan akan memeluk kita, memeluk Anda, dan mencium Anda. Dan Tuhan mengadakan pesta di surga karena Anda datang kembali kepada Tuhan. Hari ini Anda harus belajar, kita harus belajar, kita harus mengerti bahwa Tuhan menunggu Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.